Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, seiring puncak bonus demografi yang akan dirasakan Indonesia pada tahun 2030 hingga 2045, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut bonus demografi sebagai salah satu peluang bagi Indonesia untuk bertumbuh di tengah berbagai tantangan. Ya, meski demikian pemerintah harus menyadari potensi bonus demografi masih dihadapkan pada sederet masalah besar meliputi tingginya angka pengangguran, kualitas sumber daya manusia hingga belum kompetitifnya upah rata-rata di dalam negeri. Sejak lama pemerintah mendengungkan keunggulan bonus demografi Indonesia akan menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sejak lama pula narasi bonus demografi itu tak terlihat tampaknya menggerek posisi Indonesia dari jebakan middle income trap. Adapun baru-baru ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut membahas terkait bonus demografi. Gibran menyampaikan bonus demografi adalah salah satu peluang bagi Indonesia untuk bertumbuh di tengah berbagai tantangan. Gibran pun meyakini Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah, dan Indonesia akan merasakan puncak bonus demografi pada rentang tahun 2030-2045. Oleh karena itu, ia menyebut hal itu sebagai sebuah kesempatan emas agar bonus demografi tidak menjadi sekedar bonus dan angka statistik semata. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus. Meski pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyeratkan optimisme terkait bonus demografi, namun nyatanya potensi besar bonus demografi masih dihadapkan pada sederet masalah besar yang harus segera ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah. Sederet masalah tersebut meliputi tingginya tingkat pengangguran, kesenjangan keterampilan penduduk usia produktif, kualitas sumber daya manusia, deindustrialisasi dini, hingga belum kompetitifnya upah rata-rata di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX News. Iya, baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini mengenai bonus demografi di tengah era pengangguran tinggi, sudah hadir di line Zoom Bapak Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selios. Ya, Pak Nailul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Market Highlights. Terkait tadi ya pernyataan, jika kita lihat begitu Pak Nailul, dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dengan bonus demografi, tapi mungkin kita ingin terlebih dahulu ya mendengar dari Pak Nailul, sebetulnya bonus demografi ini apa sih agar kemudian pemirsa bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh? Ya, Mas. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya kan definisinya kan cukup luas gitu ya. Tapi secara lebih mudahnya adalah bonus demografi itu terjadi ketika untuk usia produktif ya 15 sampai 50-an tahun ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif gitu kan. Artinya ini banyak dari masyarakat kita yang memang lagi masa-masa ya produktif dalam hal bekerja, produktif dalam hal sekolah dan sebagainya, yang saya rasa ini tidak terjadi ya setiap tahun gitu kan, atau setiap 100 tahun gitu kan. Dan ini yang kita lihat sebenarnya bonus demografi itu dia lebih kepada ya pemanfaatan untuk demografi yang memang tengah produktifnya ini untuk bisa diintegrasikan dengan ekonomi. Makanya kalau kita lihat bonus ini yang seharusnya harus kita tekankan gitu kan, bahwa untuk yang usia produktif ini jika ya kita harus ya, bukan jika diinginkan tapi harus untuk bisa diintegrasikan dengan ekonomi kita dengan memberikan pekerjaan, dengan memberikan ya salah satunya adalah kegiatan yang sifatnya produktif dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Baik, Pak Nailul, tadi jika salah satu indikasi dari bonus demografi ini adalah dominasi penduduk usia produktif. Nah, kalau menurut kalkulasi Anda sendiri sebetulnya bonus demografi saat ini sudah berlangsung atau sebetulnya banyak juga informasi yang mengatakan sejatinya sejak tahun 2012 sekalipun kita sudah bonus demografi, tapi dari review Anda sendiri seperti apa, Bapak? Ya, betul. Kalau kita lihat dari tahun 2010 itu kan ya memang sudah ada
untuk yang porsinya untuk usia produktifnya lebih besar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk bonus demografi sendiri dimulai di tahun 2020. Nah, tapi ketika tahun 2020 kan ada COVID gitu ya. Nah, sebenarnya untuk isu ini kan sudah banyak dibahas di tahun 2015 sampai tahun 2020. Sebelum tahun 2020 pun sudah banyak yang membahas mengenai bonus demografi ini. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya melihat ini sudah terjadi di tahun 2020 yang kemarin gitu ya. Tapi kita memang di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu mengalami pandemi COVID-19. Artinya memang untuk integrasi usia produktif ini terhadap aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan nilai tambah terhadap ekonomi kita ini memang terbatas. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di puncaknya itu tahun 2035. Tahun 2035 itu kita bisa mencapai puncaknya di mana kita akan mengalami ya usia produktif ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan usia yang non produktif. Nah, ketika usia produktif ini dia diberikan ya kalau bisa kita sampaikan adalah diberikan pekerjaan yang layak, diberikan ya pendapatan yang layak, ini akan bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi kita sehingga pertumbuhan ekonomi kita ya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang dan kita bisa keluar dari middle income trap karena tadi kuncinya adalah di middle income trap yang dimana kalau misalkan ya usia produktif ini tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan nilai tambah, yang terjadi adalah usia produktif ini akan menjadi tanggungan bagi usia produktif lainnya. Makanya ini yang kita lihat sebenarnya harus ada peran lebih dari pemerintah untuk bisa memanfaatkan demografi sehingga menjadi bonus bukan menjadi bencana demografi. Oke, bisa menjadi bonus, jangan sampai menjadi bencana demografi. Tapi sebelum kita gali tantangan-tantangannya sendiri, Pak Nailul, soal kontribusi bonus demografi bagi perekonomian, sebetulnya peluang atau manfaat utamanya apa saja sih, Pak Nailul, dari bonus demografi ini? Ya, tentu kalau kita lihat dari sisi usia produktif ya, usia produktif ini kan usia di mana memasuki usia emas untuk bekerja gitu kan. Ya, bekerja di sektor apapun gitu ya. Nah, kita melihat ketika manusia atau memasuki usia yang produktif, usia yang bisa menghasilkan nilai tambah terhadap ekonomi, tentu ini akan dia tenaganya bisa dimanfaatkan untuk membuat produk yang lebih baik, produk yang lebih banyak secara kuantitas gitu kan, untuk bisa menunjang perekonomian kita. Nah, makanya demografi ini harus dimanfaatkan betul ketika memang ya usia produktif ini bisa lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Artinya ini usia-usia yang matang sebenarnya untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara menghasilkan produk gitu kan yang memang bermanfaat bagi ekonomi. Nah, juga usia produktif ini adalah usia-usia yang memang dari sisi konsumsi ini juga lebih baik gitu kan. Mereka mendapatkan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan usia non produktif dan mereka bisa memanfaatkan pendapatan tersebut untuk melakukan konsumsi sehingga konsumsi rumah tangga kita akan semakin lebih baik lagi dan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Makanya ini disebut bonus demografi. Nah, ini yang kita harus hindari adalah memang demografi ini tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga bukan menjadi bonus tapi malah jadi bencana demografi. Baik, Pak Nailul, berarti itu tadi ya ternyata peran bonus demografi, peran mereka-mereka yang berada di usia produktif, perannya sangat krusial untuk membantu menyongsong pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kita akan membahas lebih lanjut sebetulnya apa saja prasyarat yang harus dipenuhi untuk meraup manfaat keseluruhan dari bonus demografi tersebut akan kita bahas, Pak Nailul dan juga pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami di Prime Market Highlights dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Iya, baik Pak Nailul, tadi kalau kita bahas sebetulnya
sempat kita saksikan bersama juga tadi ada tayangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka dikatakan bahwa bonus demografi yang disebut-sebut sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di masa depan ini sebetulnya prasyaratnya sebanyak apa dan kemudian kita sudah sampai di track yang mana sih Pak? Karena kalau kita lihat data dari anak-anak muda atau penduduk usia muda di 15 sampai 24 tahun ini dikategorikan mereka yang ke dalam kategori Youth Not in Education, Employment and Training atau NEET ini ternyata besar sekali ya 9,9 juta penduduk usia muda, artinya ini mereka yang tidak terberdayakan. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama adalah tentu usia yang produktif ini harus bekerja, harus menghasilkan aktivitas ekonomi yang mendatangkan manfaat bagi ekonomi kita. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat data ini jauh ya bisa dibilang masih jauh lah dari harapan. Nah, kalau kita lihat dari sisi TPT saja, tingkat pengangguran terbuka untuk pemuda yang dia usianya di 15 sampai sekitar ya 30-an tahun, ini untuk TPT-nya sendiri mencapai 14%. Artinya ya bisa kita bilang satu dari 10 pemuda kita ataupun satu lebih ya. Ini tidak mempunyai pekerjaan gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dengan TPT sebesar 14%, tentu ini lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional. TPT nasional itu ada usia non produktif juga. Nah, ketika kita bandingkan TPT untuk pemuda itu 14%, TPT nasional itu sekitar 5%-an. Artinya ini sangat jauh sekali. Nah, kemudian yang kita khawatirkan juga adalah dari sisi NEET tadi, tidak dalam pendidikan, pelatihan ataupun sedang bekerja gitu. Jumlahnya 9,9 juta pemuda gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa ke depan semakin susah untuk pemuda ini mendapatkan pekerjaan gitu kan. Nah, karena mereka pun tidak dalam kondisi pelatihan menempuh pendidikan ataupun sedang bekerja gitu. Nah, ini kan pemuda ini kan yang akan menjadi tumbuhan ya sebenarnya dalam 10 tahun ke depan mereka akan menjadi demografi ya, ataupun bonus demografi yang sesungguhnya. Ketika mereka tidak sedang dalam kondisi menempuh pendidikan, pelatihan ataupun bekerja, maka yang kita khawatirkan ya untuk kualitas pemuda kita akan semakin menurun gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Terus kemudian yang kita khawatirkan juga adalah banyaknya pemuda yang akhirnya memilih bekerja menjadi setengah pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat gitu kan. Mereka kebanyakan juga menjadi pekerja informal yang tidak memberikan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja formal. Makanya untuk memenuhi kebutuhan wajib seperti asuransi kesehatan dan pendidikan, ini banyak pemuda kita yang tidak terjangkau gitu oleh pemerintah karena ya tadi kesejahteraannya, pendapatannya yang kurang. Makanya tadi kita flashback di awal untuk bisa menjadikan ini demografi ini sebagai bonus, kita juga harus memberikan pendapatan yang layak bagi masyarakat yang dia berusia produktif. Nah, kalau kita lihat sekarang tracknya ini cukup jauh ya dibandingkan dengan yang kita harapkan. Oke, jadi cukup jauh begitu jika kita nilai terutama dari kualitas sumber daya manusia dan jika kita hubungkan begitu ya dengan ketersediaan lapangan kerjanya sendiri yang memang kita tahu tadi tingkat pengangguran juga sudah disinggung oleh Pak Nailul. Sebetulnya yang mana akhirnya yang lebih prioritas harus untuk kemudian diselesaikan terutama oleh pemerintah dalam hal ini untuk meraup manfaat dari bonus demografi? Ya, yang paling utama adalah memperbaiki modal dasar ya. Modal dasar itu ya bisa dari pendidikan gitu kan. Nah, kita melihat sebenarnya dan kita menolak tahun lalu ketika UKT untuk beberapa pendidikan perguruan tinggi ini dinaikkan dengan signifikan. Nah, kita tolak karena ini adalah modal dasar bagi pemuda-pemuda ini untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Makanya ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah pendidikan. Nah, kita berharap pemerintah bisa membuat pendidikan tinggi kita lebih terjangkau secara harga bagi masyarakat yang kelas miskin ataupun kelas menengah ya, sehingga mereka mempunyai kunci untuk bekerja di sektor formal. Karena kunci untuk bekerja di sektor formal itu kan dia mempunyai pendidikan tinggi ya, minimal diploma, sarjana dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah yang kita dorong juga
kita berharap ya dari sisi pembukaan lapangan kerja ini akan lebih banyak di sektor formalnya. Karena kita harus sadar juga bahwa ketika masyarakat sudah memiliki kuncinya untuk bekerja sektor formal, tentu pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja formal yang semaksimal mungkin bagi masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan dari sisi investasi. Nah, investasi yang masuk itu juga harus investasi yang dia sifatnya adalah padat karya gitu kan, yang banyak menyerap tenaga kerja seperti investasi di bidang teknologi, investasi di manufaktur yang sebagainya, yang saya rasa ini bisa menjadi kunci bagi masyarakat yang usia produktif untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik sehingga bisa menjadi bonus ya bagi ekonomi kita. Baik, Pak Nailul, kalau kita lihat evaluasi secara keseluruhan sebetulnya pekerjaan rumah apa yang kemudian menjadi prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan juga dunia usaha ya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja, mengingat kalau dilihat dari data usia penduduk muda ini bahkan di ASEAN sendiri Indonesia peringkatnya ini nomor 1 nih terbanyak pengangguran anak-anak muda. Silakan Pak Nailul. Iya, yang paling utama adalah tadi di sisi pendidikannya. Sisi pendidikan itu yang buat saya harus lebih terjangkau lagi bagi masyarakat kelas menengah dan kelas miskin. Nah, yang kedua adalah dari sisi penyediaan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini kan dari meningkatkan iklim investasi misalkan. Iklim investasi ini kan juga penting gitu kan. Mengapa sih perusahaan-perusahaan global itu memilih untuk menanamkan investasinya di negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia gitu kan. Ya salah satu adalah iklim investasi di Indonesia itu tidak mendukung. Masih ada banyak premanisme, baik premanisme yang dilakukan oleh white collar ya, ataupun oleh pejabat gitu kan, ataupun juga premanisme yang dilakukan oleh berbagai ya bisa kita bilang berbagai ya eh, bentuk-bentuk dari eh, preman yang dia mengkolek untuk dan menimbulkan kericuhan gitu kan, menimbulkan kericuhan ormas-ormas ini yang memang menimbulkan kericuhan yang di beberapa tempat ya terkait dengan investasi gitu kan, mereka meminta uang jatah dan sebagainya gitu kan kepada investor sebelum investor itu membuka pabriknya di Indonesia. Nah, ini kan hal-hal yang seharusnya bisa diminimalisir. Yang kedua adalah dari sisi mafia tanah ini kan cukup banyak ya Mas. Makanya kita dorong mafia tanah ini diberantas dan tanah ini bisa disediakan untuk industri sehingga industri ini bisa masuk ke Indonesia. Itu dua hal yang mungkin saya highlight untuk bisa meningkatkan ya pekerjaan formal di Indonesia. Baik, jadi memang tadi jika kita simpulkan cukup banyak yang harus dilakukan terutama oleh pemerintah begitu ya untuk tadi menyambut ataupun mengantisipasi bonus demografi jika memang manfaatnya ingin dirasakan sebesar-besarnya oleh Indonesia. Pak Nailul, masih banyak sebetulnya yang bisa kita gali tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Nailul sudah hadir bersama kami di Prime Market Highlight hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Pak Nailul, salam sehat. Sama Fajar. Ya, dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda masih bersama kami.